Halo teman-teman, saya Joshua dan selamat datang di channel Historius. Dan kali ini teman-teman sekalian, saya mau coba membahas tema menarik dalam video saya. Sudah cukup lama rasanya saya telah aktif membuat video-video bertema sejarah. Namun saya belum pernah sekalipun membahas ilmu tentang sejarah itu sendiri. Well guys, kali ini kita akan membahas historiografi. Dan saya yakin bagi kalian yang sekarang berstatus sebagai siswa SMA jurusan IPS sudah pasti pernah dengar istilah ini. Ya, kalau tidak bisa dipastikan lu tidur pas jam pelajaran sejarah. Ya, dan gue yakin kelak di masa depan Anda jadi beban negara. Namun, daripada kita membahas siswa-siswa yang tidak berguna, untuk pertama kalinya channel Historius berkolaborasi dengan portal edukasi sejarah lain dalam membuat konten, yang ini Cerebro Historia. Cerebro Historia adalah portal edukasi sejarah yang hadir di platform Instagram. Dan sama seperti channel Historius, kami membahas tema-tema sejarah yang pastinya menarik untuk kalian simak. Seluruh naskah yang ada dalam video ini adalah hasil pekerjaan bersama antara channel Historius dan Cerebro Historia sendiri. Tertarik? Mari kita bahas. Pertama, mari kita bahas dulu apa itu historiografi. Secara singkat, padat namun tidak membingungkan, historiografi adalah bidang studi yang mempelajari sejarah. Kata historiografi sendiri berasal dari dua akar kata, yaitu history dan grafi. History adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti sejarah. Kata history dalam bahasa Inggris pun sesungguhnya berasal dari kata historia yang merupakan bahasa Yunani yang sebenarnya berarti penyelidikan. Kata grafi juga berasal dari bahasa Yunani yang sebenarnya berarti menulis. Tetapi definisinya meluas dan bisa juga berarti karya tulis atau bidang studi. Berarti historiografi juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari metode penulisan sejarah atau sejarah penulisan sejarah. Definisi lain perihal historiografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sejarah telah ditulis atau sejarah penulisan sejarah tertulis. Yang artinya, ketika kita mempelajari historiografi, kita tidak serta-merta mempelajari sejarah kejadian di masa lalu secara langsung, tetapi mencoba melihat sudut pandang baru peristiwa sejarah tersebut melalui karya tulis seorang sejarawan. Baiklah, setelah membahas definisi, mari kita membahas bersama perkembangan historiografi itu sendiri, yaitu bagaimana sejarah ditulis. Suatu hal yang unik bahwa setiap peradaban di muka bumi secara mandiri menulis sejarah dan juga menceritakan peristiwa sejarah dengan cara mereka sendiri. Dan sepertinya usaha untuk memahami peristiwa di masa lalu adalah kebutuhan universal semua manusia. Sejarah tertulis pertama muncul di zaman Mesopotamia dan Mesir kuno dalam bentuk kronik dan tawarik, di mana peristiwa sejarah ditulis berurutan berdasarkan penanggalan tahun. Namun, perkembangan awal yang paling penting dalam historiografi terjadi pada zaman Yunani kuno, di mana penulisan sejarah yang sistematik mulai terbentuk. Dan salah satu tokoh utama yang paling masyhur namanya pada masa ini adalah Herodotus. Ya, lebih tepatnya Herodotus dari Halikarnassus. Beliau menuliskan sebuah buku yang berjudul Historis yang secara detail mencatat sejarah perang Yunani-Persia. Selain mencatat peristiwa pertempuran-pertempuran besar seperti Thermopylae, Marathon, serta Platea, beliau juga menulis topik-topik lain seperti kebudayaan, etnis, geografi, dan latar belakang historiografinya, sehingga memberikan banyak informasi tambahan dalam buku Historis. Berkat karya tulisnya, orator legendaris Romawi, yaitu Cicero, menjulukinya sebagai The Father of History, atau dalam bahasa kita, Bapak Sejarah. Terlepas dari peran Herodotus, pencatatan sejarah pada masa Yunani kuno dilakukan oleh sejarawan lokal dari tiap-tiap negara kota, atau disebut juga polis,
yang kemudian disimpan di dalam perpustakaan masing-masing polis. Setelah Herodotus, muncul Thukydides, seorang sejarawan dan juga jenderal dari kota Athena yang menulis buku The Histories of Peloponnesian Wars yang diterjemahkan Sejarah Perang Peloponnesia. Ya, ini sebuah konflik besar antara dua polis terbesar Yunani kuno, yaitu antara Sparta dan Athena. Peran terbesar Thukydides dalam perkembangan historiografi, di mana dia adalah sejarawan pertama yang menggunakan pemahaman ilmiah dalam karyanya, di mana dia tidak mengkaitkan terjadinya sebuah sejarah karena campur tangan kekuatan ilahi seperti dewa atau hal-hal goib semacamnya. Ya, sepertinya Thukydides sudah muak mendengar orang-orang fanatik spiritualis pada masanya ya. Perkembangan historiografi kemudian maju menembus waktu menuju abad pertengahan. Ada dua jenis historiografi yang berkembang pada abad pertengahan, yaitu historiografi Kristen dan Islam. Dan berhubung kita membahas abad pertengahan di sini, iman dan agama menjadi tema yang kuat pada era ini. Historiografi Kristen membahas dan menulis sejarah kehidupan Yesus Kristus, masa para rasul Kristen, sejarah gereja perdana, lokal serta universal, orang-orang kudus, dan juga pemimpin-pemimpin feodal dengan dinasti mereka. Karya tulis sejarah pada masa ini ditulis biasanya oleh para rahib di biara-biara yang tersebar di Eropa. Salah satu tokoh Kristen abad pertengahan yang terkenal dan berpengaruh dalam penulisan sejarah adalah Santo Bede, yang menulis sejarah perkembangan gereja di Inggris serta mempopulerkan penggunaan penulisan tahun Anno Domini yang kelak akan menjadi standar penulisan tahun di zaman pertengahan Eropa. Perlu diketahui teman-teman bahwa kata Santo dan Santa adalah nama gelar yang diberikan gereja Kristen terhadap tokoh tertentu yang selama masa hidupnya saleh dan menjadi teladan kesucian. Historiografi Islam di lain sisi juga tidak jauh berbeda dengan historiografi Kristen. Historiografi Islam awal mencoba menulis sejarah kehidupan Nabi Muhammad hingga wafatnya berdasarkan kesaksian sahabat-sahabat beliau. Namun, tidak semata perihal agama, sejarawan Islam juga membahas sejarah sekuler, seperti sejarah dunia. Tokoh besar sejarawan Islam yang patut kita ketahui bersama adalah Ibnu Khaldun, dengan karya tulis terkenalnya Mukadimah, yang membahas siklus bangkit dan jatuhnya peradaban dengan konsep asabiah. Perihal apa itu asabiah? Bisa kita bahas di lain waktu. Perkembangan terbesar selanjutnya historiografi terjadi pada zaman pencerahan atau Enlightenment Age. Terdapat beberapa tokoh besar yang menjadi pilar utama perkembangan historiografi modern kelak. Tokoh pertama adalah penulis sekaligus kritikus gereja Katolik garis keras asal Prancis, yaitu Voltaire. Berbeda dengan sejarawan sebelum masanya, Voltaire adalah yang pertama coba memfokuskan narasi sejarah ke tema sosial, seni budaya, dan pencapaian ilmu pengetahuan. Dia juga memperingatkan agar sejarawan tidak bias atau memihak kepada suatu kelompok dalam menulis sejarah. Tokoh besar kedua, yakni David Hume, seorang cendekiawan asal Inggris, juga melakukan gebrakan yang sama dengan Voltaire. Yang ini tidak semata membahas perang dan raja-raja saja, namun coba membahas literatur dan sains. Tokoh ketiga yang juga rekan senegara David Hume adalah Edward Gibbon, dengan karya tulis termasyurnya, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Metode Edward Gibbon banyak menggunakan sumber primer dalam penulisan sejarahnya. Metode beliaulah yang kelak akan diikuti oleh sejarawan-sejarawan setelahnya. Dan tokoh penting terakhir adalah sejarawan Jerman bernama Leopold von Ranke, yang terkenal dengan prinsip bahwa sejarah harus ditulis apa adanya. Hal ini mau menekankan bahwa sejarah tidak boleh ditambahkan unsur propaganda
atau penambahan-penambahan yang dapat merusak keautentikan sejarah. Metode penulisan keempat tokoh ini kedepannya akan melahirkan banyak bidang-bidang serta aliran baru dalam ilmu studi sejarah. Misalnya saja aliran Annales dari Prancis, yang ini sebuah aliran historiografi yang menekankan pendekatan ilmu sosial jangka panjang dalam penulisan sejarahnya daripada menulis hal-hal politik. Ada juga aliran Marxis yang mengutamakan pendekatan kelas sosial dan ekonomi, karena aliran Marxis percaya kedua hal ini dapat menjadi pemicu sebuah kejadian sejarah di masa lalu. Selain kedua aliran ini, masih ada juga pendekatan-pendekatan khusus dalam pembahasan sejarah, seperti sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah agama, dalam konteks ini sejarah perkembangan agama, sejarah budaya, dan lain-lain. Baik, kita sudah bahas pengertian historiografi dan sejarah singkat perkembangannya. Namun, jika teman-teman ketahui, historiografi juga membahas perihal penulisan kembali subjek sejarah. Ya, teman-teman, perkembangan studi sejarah juga mengharuskan para sejarawan untuk menulis kembali sebuah sejarah supaya lebih mendalam dan akurat. Namun, teman-teman, apakah menulis kembali lagi sejarah berarti sama saja menciptakan pertentangan terkait sejarah tersebut? Nah, berikut 4 poin utama kenapa sejarah bisa ditulis kembali. Poin pertama adalah penemuan bukti baru. Sejarah ditulis kembali karena sejarawan telah menemukan materi atau bukti baru, sehingga berdasarkan materi tersebut dapat meningkatkan pemahaman kita akan peristiwa sejarah tersebut. Sang sejarawan tentu harus menulis kembali sejarah, sehingga dapat dipahami secara penuh. Hal ini tentu makin memperjelas peristiwa sejarah, atau bisa juga membantah informasi-informasi keliru dalam sejarah. Contohnya seperti penulisan buku Kritik Sejarah Banten oleh Hossein Tjahjadiningrat yang menyatakan bahwa Fathahillah dan Sunan Gunung Jati adalah orang yang sama. Namun, penemuan bukti makam baru menandakan bahwa hal ini keliru. Poin kedua, pendekatan cabang ilmu lain. Sejarah ditulis kembali karena adanya tafsir baru atau pendekatan melalui cabang ilmu lain, seperti ilmu sosial dan budaya, di mana terkadang ada hal-hal penting, tetapi sayangnya kurang diperhatikan dalam penulisan sejarah. Mempelajari sejarah dengan pendekatan cabang ilmu-ilmu lain juga dapat memperdalam pemahaman kita akan sejarah dan juga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru terkait tema sejarah tersebut. Misalkan karya Sartono Kartodirjo yang berjudul Pemberontakan Petani Banten tahun 1888 yang ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, menggambarkan bahwa sejarah juga bisa menjadi milik rakyat kecil. Poin ketiga, kurang bermutu atau biasnya tulisan sejarah. Sejarah ditulis kembali karena penulisan sejarah sebelumnya kurang bermutu dalam hal metode yang kurang tepat dan tidak profesional, serta juga bisa adanya unsur bias atau kepemihakan serta propaganda dalam tulisan sejarah sebelumnya. Hal ini tentu membuat tulisan sejarah tidak akurat. Biasanya hal ini dialami oleh karya sejarawan Nazi yang terlalu menggambarkan sudut pandang Nazi Jerman. Nazi Jerman percaya bahwa mereka adalah ras Arya, yang dalam sejarah adalah ras unggul yang jauh lebih superior dari ras lainnya. Hal ini tentu tidak tepat karena teori semacam itu tidak terbukti kebenarannya. Ketika Nazi tumbang, sejarah Jerman ini langsung direvisi kembali. Poin keempat, perbedaan filosofis para sejarawan. Sejarah ditulis kembali karena adanya perbedaan filosofi sejarah dalam penulisan sejarah. Seorang sejarawan terkadang secara sadar maupun tidak sadar punya pandangan filosofinya sendiri dalam menulis sejarah. Hal ini tentu akan mendorong sejarawan lain yang punya filosofi berbeda untuk menulis kembali sebuah peristiwa sejarah dengan sudut pandang filosofinya sendiri. Misalnya, pandangan sejarawan Marxis yang menuliskan sejarah berbasis ekonomi semata tentu berbeda dengan sejarawan lainnya. Hal ini terkait sudut pandang dan sumber yang diambil.
sangat lumrah jika sejarawan memiliki sudut pandang masing-masing. Teman-teman sekalian, penulisan kembali sejarah pada akhirnya bukan saja perihal adanya pembantahan saja, namun juga munculnya sebuah sudut pandang baru dalam memahami peristiwa sejarah. Interpretasi setiap sejarawan memiliki keunikan dan kekuatan masing-masing. Misalnya saja ada sejarawan yang fokus membahas politik dan militer suatu negara atau kerajaan. Namun, ada pula sejarawan yang lebih membahas struktur sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat negara atau kerajaan yang sama sebelumnya. Interpretasi kedua sejarawan ini tentu saling melengkapi dan lebih memperdalam pemahaman kita akan sejarah negara atau kerajaan tersebut, bukan? Contoh lain, mari kita lihat gambar berikut. Perumpamaan bahwa gambar ini adalah peristiwa di masa lalu. Lalu seorang sejarawan yang penekanan historiografinya lebih menekankan ke arah politik. Maka dia akan memahami sejarah dalam hal politik semata dan hanya mendapat sepotong gambar saja dari keseluruhan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Sekarang, ada sejarawan yang lebih fokus meneliti ke topik sosial budaya. Maka dia pun hanya memiliki sepotong pemahaman dari peristiwa sejarah tersebut. Tidak ada sejarawan sempurna yang tahu segalanya, dapat mengetahui seluruh kebenaran sejarah. Maka dari itu sejarah harus senantiasa diteliti dan diperdalam. Sejarah adalah ilmu yang berkembang, atau dalam bahasa simpel saya, terus diupdate agar pemahaman dan pengetahuan akan sejarah semakin lengkap. Baiklah teman-teman sekalian, dengan demikian berakhir sudah pembahasan kita perihal historiografi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara Muhammad Aulia, salah satu co-founder dari portal Cerebro Historia, yang mau membagikan waktunya demi membuat naskah ini bersama saya. Tidak lupa saya juga merekomendasikan kalian untuk melihat Instagram Cerebro Historia sendiri, karena mereka juga menghasilkan konten-konten sejarah yang tidak kalah menariknya. Nah, jika Anda tertarik, kalian bisa klik link yang telah saya siapkan di deskripsi dan kolom komentar. Dan jangan ragu-ragu buat memfollow mereka. Well, sekian dulu perjumpaan kita. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.